Banyak tuh di video-video, sedangkan tuh yang kecil tadi aja ada lihat, dia bilang mau papa emak bilang digituin, bilang cuman aku nggak mau papaku digituin. Bilang nggak apa-apa. Jangan kan begitu dulu. Ustadz Insan Moko Ginta meninggal dalam keadaan sholat, itu pun juga dianggap sebagai kutukan. Ya itulah, mereka kan nggak senang Pak, kan nggak senangnya Ustadz masuk Islam gitu kan. Aku kan yang pertama Ustadz dibilang pendeta gila itu kan aku yang ngomong itu, Ustadz pendeta itu gila sudah mau masuk Islam begini-begini gitu. Makanya tersebar di sana itu. Situ kan aku WA-nya mohon maaf gitu kan, lahir batin kalau ada salah gitu kan. Anak-anak juga waktu itu kan Idul Adha. Dari masjid kita tuh langsung WA beliau gitu kan. Minta maaf, mohon maaf itu kalau ada salah gitu kan. Iya, bilang papa maafin gitu kan. Jam 9:30 dia balas, 12:30 saya dapat kabar. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini ada di rumahnya, kediamannya almarhum. Allah berkahi, semoga Allah muliakan beliau, dan pasti insya Allah Allah akan berikan surga untuk beliau. Amin. Karena wafatnya beliau itu luar biasa, di atas mimbar di hari Jumat. Nama beliau adalah Al-Ustadz Yahya Waloni. Dan hari ini kami ada bersama istri beliau, Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah, asli Manado. Almarhum juga asli Manado. Istri beliau ini juga orang Manado. Manado mana, Dang, Ibu? Sama di Karombasan. Di Karombasan. Karombasan. Oh. Kalau Ustadz kan di Tuminting. Iya. Suka dang tinutuan. Sering lah. Tinutuan namanya bukan orang tinutuan. di sana. Tinutuan kan bubur Manado kan. Iya. Sama aja. So lama nyak pulang ke Manado? Lama. Semenjak masuk Islam. So berapa tahun?
Udah lama semenjak masuk Islam tahun 2006. Itu juga 2006 tuh masuk Islamnya di Toli-Toli. Bukan di Manado. Toli-Toli. 2006. Sama almarhum masuk Islamnya bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi masuk Islam beliau almarhum dengan istri dengan 3 orang anak. 3 orang anak. Sekarang ibu total berapa anak? 6 ya. Paling kecil usia? 7 tahun tadi tuh. 7 tahun. Paling besar usia? 20 berapa kak ya? 26 ya? 27. 27. Udah nikah di Bandung. Udah nikah ya. Yang udah nikah berapa orang? Satu. Berarti sisa 5 ini. Paling kecil 7 tahun. Tadi ada lewat tadi di sini. Iya, sekarang itu. Baru naik kelas 2 tuh. Boleh kesini sebentar tidak? Oh, Adik. Tahu tuh mau. Sebentar aja. Sebentar. Nah, ini siapa namanya? Dia. Siapa? Dia. Kelas berapa sekarang? 2. Kelas 2. Sini nak, duduk sini sama. SD mana? SD mana? Hang tua, cantik sekali ini. Dia siapa namanya? Siapa? Nama panjang dedek siapa? Halimatus Sadia. Oh, Kalimatus Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah? Pakai K. Oh, pakai K. Pakai K atau pakai KH? Kalimatus Sa'diyah. SD sini dekat. Berapa menit perjalanan di sini ke sekolah? 10 menit lah. 10 menit. Di Angkatan Laut situ. Oh, di Angkatan Laut sini, dekat sini. Iya. Iya. Panggil ini Ustadz Ihawal ini panggilnya apa? Papa. Oh. Iya. Sukanya makan apa? Ayo, makan apa dedek? Ayam. Ayam kampung, ayam goreng. Ayam goreng. Iya. Kalau sekolahnya seru apa enggak? Seru. Oh, seru. Temannya ada berapa? Banyak. Berapa? Kalau nggak salah sih ada berapa ya? Siapa aja namanya? Kalau nggak salah ada Elvira, Misya, sama Kanza, terus sama Kinara, sama Bebe, sama Sama siapa? Mas Arin. Masuk. sama Rumaisya. Sama Rumaisya. Terima kasih ya sudah mau hadir ya. Bisa masuk kembali nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Salim dulu lah, anak pintar. Ini almarhum meninggal waktu di Makassar ya. Iya, di Makassar. Waktu Makassar, dan beliau dalam proses perjalanan dakwah waktu itu. Iya, sana itu kan diundang kan, diundang khotib Idul Adha. Iya. Khotbah. Tapi sekalian khotib Jumat lagi, tapi di masjid yang berbeda. Meninggalnya ya di masjid pas khotib Jumat. Pagi Idul Adha, siang khotib Jumat. khotib Jumat. Dan itu pun dihujat oleh orang Kristen tuh. Iya, banyak. Waktu meninggalnya kemarin tuh dihujat, orang Kristen merasa senang ya kan. Para pendeta-pendeta itu merasa bahagia. Dan itu merupakan kutukan istilahnya. Meninggal mereka senang, ada dai Islam. Buat mereka itu adalah sebuah pesta itu. Kan ada banyak judul-judul kemarin di YouTube itu. Itu yang siapa itu yang murtad itu yang sama-sama di penjara sama Ustadz waktu itu juga Pendeta ada saya Ibrahim. Tuh kan bilang. Itu kutukan, bilang karena kamu menghujat Tuhan Yesus, bilang. Kemarin Pak Syafuddin Ibrahim itu bilangnya gitu ya, kutukan gitu ya. Kutukan karena tidak berpihak pada Yesus. Banyak tuh di video-video, sedangkan tuh yang kecil tadi aja ada lihat dia bilang, mau papa emak bilang digituin, bilang ya udah, bilang tuh orang yang nggak senang aja. Cuman aku nggak mau papaku digituin. Bilang nggak apa-apa, anak kecil, karena makanya sekarang saya bilang udah nggak usah lihat-lihat gitu lagi. Karena banyak jangan kan begitu. Dulu Ustadz Insan Moko Ginta meninggal,
meninggal dalam keadaan sholat, Iya. itu pun juga dianggap sebagai kutukan. Ya itulah mereka kan tidak senang Pak kan. Tidak senangnya Ustadz masuk Islam gitu kan. Karena biar gimana kan dulu juga Ustadz jadi andalan mereka lah Ustadz itu dulu. Apalagi waktu di Sorong kan Ustadz diriin itu kan Ustadz sendiri yang cari dana sampai keluar negeri itu. Nih bangun universitas itu. Yang di Papua, yang di Sorong. Orangnya memang vokal kan? Iya. Sekarang juga makanya saya tuh enggak kaget sekarang tuh Ustadz kasih tinggal ke sana ke sini tuh enggak kaget karena memang dari dulu gitu. Ya Kakak Sari dulu Kristen. Iya. Kakak Sari ini tapi nggak mau. Itu Pak fotonya mereka bertiga itu kita baru masuk Islam Minta tuh. tolong di zoomkan itu. Yang itu yang sana. Ya. Tuh masih kecil-kecil kan mereka. Yang 3 orang sana tuh. Ibu yang sebelah kiri ya? Yang sini. Kalau ini setelah masuk Islam kan, Iya. udah punya anak kecil tuh, udah ada Zulkarnain sama Atika tuh, udah ada tuh. Kalau ini buku, ya. Ini buku, judulnya Ya, Nak. Udah ini. Simple Logic, ya. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Pak Mama. Nah, kemudian ini critically, ya, theological review. Ustadz Muhammad Yahya Waloni, mantan pendeta, ketua STT, ya, Calvinis, Ebenezer ya. ya, Ebenezer, dan pendiri UKI Pak Papua. Ustadz minum teh. Bu, ini kapan nulis buku ini? Itu pas nggak lama Ustadz masuk Islam. Ada banyak sih buku-buku Pak Ustadz tuh. Nggak, kayaknya ini baru. Cuman nih buku ini baru, justru ini yang pertama. Oh, ini yang pertama. Tapi istilahnya di cover ulang ya? Udah berapa kali Oh, makanya tulisannya revisi, ini udah berapa kali revisi bestseller kan ya? itu. Ini buku Ustadz yang pertama, karena ini kan ada riwayat ininya Ustadz. Bu, buku segitu banyak. Kok ada banyak itu buku? Di belakang tuh banyak juga Pak. Masih banyak. Masih udah dipacking kan Ustadz bilang mau dikirim. Gimana ceritanya waktu itu? Iya, cetaknya kan 1.500 waktu sebelum Ustadz 1.500. ke Makassar itu. Waktu meninggal ini ya juga dalam rangka sharing dakwah buku ini. Iya, karena kesana itu kan dalang dana untuk bangun masjid Ustadz. Posisi masjidnya rencananya di Purwakarta. Oh, di Purwakarta. Di dekat Hotel Alam Sari, Bapak tahu? Ada itu Hotel Alam Sari itu ada tanah kosong di situ. Di situ rencananya bangun masjid. Tapi ya itulah. Mohon maaf Ibu, mau nanya, mohon maaf sekali. Ini rumah sendiri atau bagaimana? Oh, masih kontrak. Masih kontrak. Kontrak. Berapa per tahun? Ini 18. 18 juta ya. Nah, Anak alhamdulillah di sini ya, agak anak murah 6. kan. Total 6 ya? 6. Total 6. Terus Kalau kemudian sama saya. oh, sama Ibu 6. Kalau sama istri muda kan ada 2. Iya. Jadi anak Ustadz tuh 8. Iya. Yang di Purwakarta itu istri muda ya? Istri muda Ustadz itu baru berapa bulan kita masuk Islam, Ustadz menikah. Tapi ada komunikasi dengan istri muda? Alhamdulillah baik, karena Baik. dari seminggu setelah mereka menikah itu tinggal sama-sama di rumah. Sampai anak yang pertama yang sekarang udah SMA itu dari bayi aku yang ngurus. Oh. Sampai lulus SD, karena mau masuk pesantren di Purwakarta, di kampung mamanya, baru pindah di sana. Yang mencarikan istri yang kedua, Ibu juga? Aku juga yang setuju. Nyarikan? Nyarikan Carikan. plus menyetujui begitu? Iya, aku yang suruh karena kan semenjak masuk ke Islam nih, Ustadz sih nggak ada niat ya untuk berdakwah gitu, nggak ada. Pertama karena memang hidayah ya, hidayah sama-sama gitu kan, masuk Islam. Pergi ke Jakarta itu rencana kita ya cari hidup kan, karena di sana kan mereka udah pada ndak senang gitu Iya, kan. iya. Kalau di Toli-Toli itu kan sebenarnya Ustadz juga waktu itu pindah dari Sorong
rencana mau bangun universitas juga di Toli-Toli. Tapi ya itu hidayah mah datangnya di sana. Nggak jadi, belum sempat. Justru di saat mau bangun kampus universitas di Toli-Toli, disitulah dapat hidayah. Iya. Beliau hentikan semuanya. Tadinya memang aku udah mau. Sempat mau cerai, udah sempat mau cerai. Sudah bagi anak nih, anak kan masih 3 tuh yang sana tuh. Iya, iya. 3. Nah yang laki-laki itu ikut aku. Yang ini, yang 3 ini? Yang 3 itu. Yang itu si awal kakak ini. Kan, itu ini si kakak tadi. Awal masuk Islam ya? Itu foto awal masuk Islam. Yang kakak Sarah yang mana? Yang sebelah sana. Sebelah sana ya? Awal ini mau bagi anak ini? Iya, Pak. Ibu diajak masuk Islam nggak? Nggak mau. Nih mau, aku terus? Nggak mau. Gue bilang, enggak lah. Udah bagi anak, udah bagi itu. Dia udah mau keluar dari, kalau di sana tuh kan, nah pendeta tuh kan ada disiapin rumah nih, namanya pastori. Nah, tinggal di pastori kan kita. Dia udah pak-pak barangnya, udah mau keluar dari pastori kan. Sampai majelis gereja udah datang ke aku. Udah dia bilang, biar aja pendeta gitu lah. Aku kan yang pertama Ustadz dibilang pendeta gila itu kan aku yang ngomong. Itu Ustadz pendeta itu gila sudah mau masuk Islam begini-begini gitu. Makanya tersebar di sana itu pendeta gila yang masuk Islam bang. Tapi alhamdulillah aku juga dapat hidayah. Bagaimana ceritanya? Pak Ustadz sebelum Ustadz masuk Islam aku juga udah Pak kita sama-sama. Ya, besoknya ya udah sama-sama kita masuk Islam sama anak 3 tuh. Ya. Kalau aku sih hidayahnya sama sih kayak Ustadz, kayak mimpi gitu, tapi enggak kayak mimpi juga gitu. Di rumah itu kayak ada kapal. Di kapal itu orangnya kayak orang-orang Minang gitu, pakai topi panjang, terus pakai kayak celana, pakai sarung. Nah, di situ ya ini ya orang Islam gitu kan, kita pikir gitu. Karena kan orang Islam didantiknya dengan begitu kan, pakai kain sarung. Kok cuman aku gitu kan yang enggak begitu. Hidayahnya dari situ sih hidayahnya. Kalau Pak Ustadz memang 3 hari sebelum masuk Islam tuh, mungkin Pak Ustadz juga sering bilang di video gitu kan, kalau Ustadz ceramah tuh bilang ada tukang ikan datang tuh 3 hari berturut-turut. Tukang ikan tuh saya usir terus tuh Pak, tiap hari datang tuh ngobrol sama Ustadz, ku usir sampai ku banting pintu tuh. Tukang ikan pulang sana, ngapain di sini, ganggu aja gitu. Pas hari ketiganya, keempatnya udah enggak datang. Nah besoknya baru kita masuk Islam. Dicari-cari itu tukang ikan tuh enggak ada. Kayak Ustadz mungkin ngomong juga sih di biasa kalau ceramah tuh enggak ada tukang ikan seperti itu. Beliau pakai sepeda yang lama tuh, sepeda untal kayak itu, unta gitu datangnya. Banyak tuh orang biasanya ini suami istri masuk Islam, istrinya diajak masuk Islam juga kan. Terus kemudian ketika suaminya meninggal, istrinya kembali ke Kristen karena keluarganya Kristen kan, begitu kan. Karena ikut sama keluarganya, mau gimana lagi, akhirnya suasana itu terbangun, kembali pulang kepada keluarga, ya masuk Kristen lagi. Ibu Bu Mutmainah mau masuk Kristen lagi nggak? Enggak, insya Allah enggak Pak. Iya, yakin. Saya enggak, yakin saya enggak, karena selama ini juga saudara-saudara saya juga banyak yang saya sahadatkan, terus keluarganya Bapak juga, Ustadz juga. Saudara Bapak itu kan ada 7 orang, cuman 1 yang belum, masih sampai sekarang belum. Tinggal 2 sih mereka di Manado tuh perempuan semua. Yang 1 udah masuk Islam, yang 1 belum. Kalau mungkin keluarga jauh banyak lah, masih Kristen. Ibu Mutmainah namanya Islami banget ya. Mutmainah itu kan nama Islam. Kalau nama Kristen dulu? Nama Kristen aku Luciana. Luciana. Ibu Lucy ya. Kalau Ustadz masih sampai sekarang tuh Lucy panggil gitu. Kalau orang Manado kan gitu, panggil nama.
Iya. Aku aja sering panggil Ustadz tuh nama. Kalau kayak saudara aja di rumah gitu. Kalau orang Manado kan gitu. Ibu Mutmainah P. Marga apa dang Manado? Kalau saya karena mama yang orang Manado, Iya. bapak tuh orang Dayak. Oh. Makanya lahir di Kalimantan, orang Dayak bapak. Iya, iya. Marganya Hang. Marganya Hang. Berarti lebih dominan Dayak berarti ya? Tapi banyak Manado sih di sana, di Kalimantan tuh banyak keluarga. Dulu sih Dayak dan Manado ya. Akhirnya Kalau bapak ya asli orang sana, Minahasa. marganya Waloni itu. Baik, Bu, ini pasti digoreng loh. Pasti digoreng ketika tadi Ustadz Yahya Waloni punya istri yang pertama, ini istri yang kedua kan begitu kan? Ini RI 1, ini RI 2 begitu kan? Nah, ini jangan-jangan nanti orang-orang pada goreng semua, terutama saudara kita dari apologet Kristen begitu. Itu dia dulu semua masuk Islam cuman mau poligami begitu kan? Banyak sih pertama begitu Pak. Kenapa? Bilang banyak dulu. Banyak. Bilang gitu. Cuman ya aku bilang nggak usah peduli lah orang ngomong apa juga. Yang penting kan kita yang jalanin, aku bilang gitu. Nggak usah peduli lah, aku bilang. Ya. Ustadz dulu kan banyak. Dulu ibu yang nyuruh Ustadz Yahya Waloni Iya, menikah lagi. iya. Kenapa? Karena apa ya Pak, waktu itu kan anak masih kecil-kecil juga tuh kan. Iya. Nah pertama itu, kalau aku ikut Ustadz, ya seperti tadi aku bilang kan, Ustadz waktu kita masuk Islam itu Ustadz tuh nggak ada maksud mau ceramah gitu kan. Tadinya kita ke Jakarta itu karena nggak diterima kan, keluarga udah benci kan, saudara udah benci, umat Kristen lah yang ini yang tahu kita itu udah benci gitu kan, jadi kita menghindar ke Jakarta. Nah ternyata di Jakarta ketemu ketua MUI Jakarta Selatan gitu dulu itu. Sekarang udah almarhum sih. Nah beliau lah yang bawa Ustadz nih ceramah ke sana ke sini gitu, ceramah ke sana kemana-mana. Nah akhirnya situ karena Ustadz tuh udah dipanggil ke sana kemari, sibuk. Nah aku pikir kan kalau aku ikut anak-anak kan kesian gitu kan. Anak-anak waktu itu masih kelas 2 SD. Terus si kakak 2 orang ini nih. Iya, kakak Sarah. Sarah dengan Anya tuh ini. Jadi aku pikir dampingin Ustadz, sedangkan Ustadz itu kan nggak bisa didampingin orangnya, apalagi kalau keluar daerah. Pasti didampingin. Aku pikir gitu kan. Nah, aku ngomong lah ke Ustadz, aku bilang gitu kan, Pak, kalau di Islam kan nggak dilarang. Mau istri berapa itu nggak dilarang, yang penting Bapak bisa nafkahin, adil, udah bisa, gitu kan. Ya Bapak juga, Ustadz juga karena aku udah setuju gitu kan. Dia bilang ya enggak apa-apa kalau kamu setuju, ikhlas gitu kan. Nah dengar itu banyak tuh, sampai ketua MUI juga kasih foto keponakannya. Tapi kalau enggak salah waktu itu keponakannya Ustadz tuh guru. Aku enggak mau lah kalau guru kan, karena aku pikir dia berarti dia enggak bisa ikut Ustadz. Atau enggak bisa jaga anakku nanti gitu kan. Nah pas Ustadz ceramah di kampungnya istri kedua ini, pamannya Bu Pipil ini yang bilang gitu kan, kalau mau gitu keponakannya aja. Nah, sempat waktu itu aku telepon, ngobrol di telepon. Nah, makanya aku lebih suka dia gitu. Kebetulan juga dia kan waktu itu guru madrasah. Nah, jadi kupikir kan anakku bisa gitu kan diajarin ngaji gitu kan, sambil kalau aku yang ikut berangkat dia bisa gitu kan sambil jaga anak di rumah. Tuh kalau dia yang ikut berangkat, dia yang bisa urus Ustadz gitu kan, bergantian lah, memang kenyataan gitu. Gantian kita, kalau aku mau tinggal dia ikut, dia mau tinggal aku yang ikut gitu. Oh jadi komunikasi baik ya? Baik, alhamdulillah. Tidak ada istilahnya saling, waktu itu saling istri satu, istri kedua saling ada miskomunikasi? Enggak. Dari pertama setelah menikah seminggu langsung tinggal sama aku, tinggal di rumah.
Sampai nanti anaknya yang pertama itu, Siti itu lulus SD, baru pindah ke sana karena Siti mau masuk pesantren, pesantren di Purwakarta. Baru dia pindah di sana. Baru 4-5 tahun ini. Waktu ada kabar Ustadz Ihawaloni disuruh menikah sama ibu ya, muncul banyak orang banyak, mengajukan. Ada yang kasih foto, banyak kan tuh foto tuh, foto sampai 40 kalau nggak salah itu aku simpan di lemari, masih ingat saya. Aku simpan di lemari, lihat-lihat gini, nggak ada yang inilah, karena nggak kenal kan Pak. Oh ya, mikir juga kan. Betul. Pas yang itu langsung ngomong, langsung ditelepon gitu, ngobrol lebih inilah sama dia gitu. Jadi, alhamdulillah sih orangnya baik dari pertama, keluarganya juga baik sama saya. Masya Allah. Ya mertuanya Ustadz lah kan, seperti orang tua aku juga. Saudara-saudaranya di sana banyak. Dia cuma 3 saudara, anak tengah ini, Ibu Pipil ini anak tengah. Banyak bibi-bibinya juga di sana. Sama kalau aku ke sana, silaturahmi mereka terima baik. Baik. Di dunia ini ada 2 golongan. Ada golongan orang yang memang poligami, diberkahi Allah begitu. Ustadz Ihawaloni juga bagian dari itu ya. Ada golongan yang tidak poligami seperti saya. Saya ini istri cuma 1, Ustadz Kainama istri cuma 1, tidak poligami, tapi diberkahi Allah. Tinggal pilih saja. Jadi nggak boleh satu mencelah yang lain kan begitu kan. Jadi ada orang yang memang poligami diberkahi Allah, ini bahasa Ustadz K ini. Ada orang yang tidak poligami diberkahi Allah, ya mana saja silahkan. Cuman kalau di Islam kan memang batasannya 4 kan, kalau mampu ya, selagi mampu 4 ya. Dan bisa adil ya bisa Pak adil. ya. Kalau nggak mampu ya sudah cukup 1 saja. Kalau di Bible Kristen, 1 orang Kristen boleh punya istri 100 Ibu. Tapi selama saya Kristen Pak, itu 1. Ya, boleh tapi 1. di Biblenya itu ada. Ada, cuman prakteknya makanya kan ada Ustadz, banyak pendeta yang punya istri lebih dari 1. Ustadz Yahya, berarti mereka berzina. Ya, sedangkan jelas-jelas waktu nikah kecuali maut memisahkan baru terpisah. Kalau di perjanjian lama itu 1 pria boleh punya istri sampai 1000. Ada contohnya soalnya Salomo kan. Itu Nabi mungkin Salomo. Gambaran Pak, gambaran nanti di surga mungkin. Oh tidak gambaran. Itu Nabi Salomo, istrinya 700 plus 300 gundik ya kan. Terus kemudian kalau di perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, itu 1 pria Kristen boleh dapat 100 istri. Itu dalil ya. Prakteknya ini kita bicara di luar konteks dalil ya, terserah mereka gitu kan. Apapun itu, ini bicara tentang poligami. Banyak yang harus dibicarakan. Ini di luar tema kita. Itu di podcast kami ada banyak kita bicarakan tentang itu. Yang jelas ini keluarganya Ustadz Ihawaloni ini merupakan keluarga yang ibu sendiri ya, yang mencarikan istri ya kan untuk Ustadz Ihawaloni, dan komunikasinya baik begitu. Alhamdulillah. Nanti bisa menjadi contoh buat masyarakat yang poligami gitu kan. Iya, benar. Jadi bisa mencontoh beliau ada komunikasi baik dengan istri kedua. Iya. Memang sih kebanyakan kan poligami itu sembunyi-sembunyi, Pak. Nanti udah menikah, istri tuanya tahu baru. Kan ada tuh di sana juga ada. Nggak bilang. Iya. Setelah ketahuan baru bilang. Itu kan, nah itu yang udah bagus kan. Yang gitu. Ini buku, untuk bisa dapat buku ini kan masih banyak tuh. Iya. Sayang banget kalau tidak dipasarkan kan. Jadi kami bantu pasarkan supaya masyarakat bisa menikmati manfaat, dapat manfaat dari ilmu yang diberikan oleh almarhum ini, dan supaya pahala jariah beliau, jariah ilmu ini tetap mengalir untuk almarhum beserta keluarga. Begitu. Ini kalau mendapatkan buku ini bisa menghubungi nomor HP Ibu langsung ya? Iya, bisa Ibu langsung ke saya. Kami share nomor HP beliau di sini ya. Silakan nanti bisa menghubungi beliau.
untuk bisa mendapatkan buku ini, begitu. Harganya berapa Ibu ini? 150, Pak. 150.000 ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Sambil hitung-hitung untuk membantu itu Ustadz P punya anak. Ya, di sini masih ada 6 ya. 6 yang satu sudah menikah, sisa 5 ini. 5 ini masih belum mentas. Bahkan masih ada yang kelas 2 SD tadi ya. Iya. Masya Allah, Allah yubarik fikum. Saya mau minta tolong buat izin Ibu Mutmainah mengambilkan salah satu saja dari perangkat di sini yang paling istilahnya paling berkesan. Minta tolong. Ini sih piagam-piagam Ustadz itu ya. Ustadz waktu ceramah-ceramah tuh. Nah ini di Sulawesi Selatan di Makassar, Pak. Oh ini. Pas kapan ini? Udah lama tuh, tahun berapa? Oh 2016. Ini waktu masih belum ramenya kasus Ahok ini. Nah bisa di zoom ya. Piagam penghargaan kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Yahya Waloni sebagai penjeramah. Ini harusnya C nih, bukan J ini. Mereka pakai bahasa dulu ya itu. Oh iya, bahasa dulu ya. Penjeramah pada acara Tabligh Akbar di Masjid Ilma Dimension Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 12 Agustus 2016. Dr. Andes Haji Muhammad Naharuddin Latif ya kurang lebihnya. Ini imam masjid nih, ketua umum. Masya Allah. Saya boleh minta satu foto untuk di-spill. Foto Ustadz ya. Kalau ini Abang Safari Dakwah Dr. Muhammad Yahya Waloni, penggagas dan pimpinan rombongan Habib Zulfadli Asgaf 8 kecamatan. Ini keliling 8 kecamatan ini. Itu kan Makassar juga ya, Pak? Kenapa? Makassar juga itu. Oh, bukan, Pasir. Pasir Penajam ini. Oh, Kalimantan ya. Timur. Se-Kabupaten Pasir. 19 sampai 25 April 2013. Apa kenang-kenangan almarhum yang paling berharga, yang paling berkesan? Ya apa ya? Banyak sih kalau ya, yang sampai sekarang tuh masih ini ya Pak. Terakhir ada videonya Ustadz tuh terakhir balas WA. Biasa kan WA tuh teks. Ya. Ini enggak. Apa ya istilahnya sekarang tuh, dia balas WA saya itu pakai suara gitu. Itu terakhir dia. Sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Oh, terakhir itu pakai suara. Jam 10:30 dia balas, 10:30 saya dapat kabar. Allah. Dia menyampaikan terakhir itu. Apa pesannya beliau? Ya pesan situ kan aku WA-nya mohon maaf gitu kan, lahir batin kalau ada salah gitu kan. Anak-anak juga waktu itu kan Idul Adha. Jadi dari masjid kita itu langsung WA beliau gitu kan. Minta maaf, mohon maaf itu kalau ada salah gitu kan. Nah 9:30 tuh beliau balas ya itu bilang iya, bilang papa maafin gitu kan, mama, anak-anak semua gitu, termasuk yang kecil tadi tuh. Justru sama istri muda tuh nangis karena nggak sempat pegang tangan ke Ustadz, nggak pernah cium tangan ke Ustadz waktu terakhir tuh. Karena sibuk kan dengan acara waktu itu, jadi nggak sempat pegang tangan ke Ustadz tuh, nggak sempat cium tangan. Belum Kak, aku belum sempat, bilang aku belum sempat minta maaf ke abang gitu. Selama dalam perjalanan dakwah ini almarhum bersama Ustadz Yahya Waloni ya, ada satu kejadian peristiwakah yang membuat geger ya, membuat hati ibu ketakutan apa? Oh sering. Sering ya? Contoh? Sering, karena waktu kita terakhir saya ikut itu pas sebelum saya hamil anak yang ini, anak yang terakhir. Itu kita sekitar jam 12:30 malam, kita salah jalan.
dari Padang itu kita mau ke, kalau nggak salah mau ke kemana waktunya, pokoknya ngelewatin habis ceramah di Padang, kita mau ke satu daerah, itu kita salah jalan Pak Ustadz. Nah di jalan itu kita cuman berempat sama anak laki-laki Zulkarnain nih, dulu masih kecil ya, masih SD, sama Atika. Itu di hutan-hutan memang jalannya juga cukup satu mobil aja. Kita diikutin sama motor 3. Nah motor itu dua orang mereka, jadi 6 orang kan. Itu mereka semua bawa ini, bawa besi panjang begini, ngikutin kita. Nah yang 2 tinggal di belakang, yang 1 dahuluin di depan kita. Di situ Ustadz waktu itu udah nggak usah ini, bilang nggak usah takut gitu. Kita kan ada pelindung. Ustadz bilang, Ustadz takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba mereka ini ke belakang lagi itu. Langsung aja kita jalan. Jadi kaca mobil dibuka sama Ustadz Yahya Waloni? Iya. Terus beliau buka, takbir? Takbir. Keras begitu? Keras. Oh, dan yang ngikut tadi akhirnya takut? Yang di depan, tadinya di depan, ke belakang dia. Langsung berhenti mereka, kita jalan aja. Masya Allah. Nah, Ustadz. Kalau istri muda juga di di Palu waktu itu. Iya. Masih rame-rame di sana itu kan, Kristen dengan Islam lagi bentrok tuh. Sempat juga itu. Waktu itu aku nggak ikut, tapi beliau kan ngomong, telepon kasih tahu, ini kita dijegat, bilang dijegat dari sebelah, dijegat, bilang kita, ya ada supirnya kembali tuh, nggak berani lanjut supirnya Ustadz. Nah dari situ Ustadz nggak mau, sudah pakai supir, nyupir sendiri kemana-mana itu nyupir sendiri. Dari pernah pertama itu ya itu supirnya takut, nakut supirnya. Jadi Ustadz bilang, berarti kamu ndak bisa jadi ini pendakwah, bilang. Kalau kamu penakut gitu, kembali supirnya, Pak Agus namanya. Kembali supirnya, Ustadz lanjut sama istrinya. Alhamdulillah ndak kenapa-napa, mereka kasih lewat aja. Waktu itu masih rawan di sana, itu rawan. Iya. Ribut yang tahun berapa tuh kan ada. Iya, betul. Tuh, kan di WA juga ustadznya. Mantan pendeta bilang, kalau kamu lewat sini tinggal kepala kamu, bilang. Kan di WA ustadz waktu itu, udah di WA. Ibu Bu Mutmainah hidup bersama almarhum Ustadz Yahya Waloni. Itu merasakan energi dakwah ini beliau sangat tinggi ya. Iya, memang waktu pendeta juga kan begitu Ustadz itu. Kalau pidato itu kan di gereja juga begitu, berapi-api. Cuman ya penyampaiannya kan beda. Memang begitu Ustadz. Ya. Untuk anak-anak almarhum yang kuliah masih? Alhamdulillah yang kuliah kan Sarah tuh udah lulus, udah. Terus udah berapa tahun? Yang barusan tuh anak Ustadz juga, Zulkarnain. Itu SMA tahun ini. Allah. SMA tahun ini naik ya. Dari SMP ke SMA. Terus yang lain masih? Yang lain ya itu Tika masih kelas 6 SD. Sama dia tadi. Ya. Baru kelas 2, naik kelas 2. Saya banyak mendengar kabar ya bahwa beliau sebelum meninggal itu mengucapkan banyak pesan-pesan ya kepada keluarga dan lain sebagainya tadi itu, termasuk kepada ibu ya, pada istri, minta maaf itu merasa betul beliau ya, kalau beliau akan meninggalkan dunia ya. Gini juga sebelum berangkat tuh biasanya kan di rumah tuh cuman 2 hari. Nah, kebanyakan kan di Purwakarta karena memang suasananya masih kampung. Jadi beliau tuh kan suka gitu. Suka ya. Suka di tempat yang banyak-banyak pepohonan gitu. Nanti kalau itu sering di sana gitu kan, suka mancing. Tuh kalau di sana tuh suka mancing sama kakaknya Bu Pipil tuh, iparnya. Nah, suka mancing ada pemancingan di sana. Nah,
alhamdulillah pas baru-baru sebelum berangkat ke Makassar tuh 1 minggu di rumah. 1 minggu di rumah. Nah, tadinya kalau anak misalnya ada kerja kelompok gitu, biasanya kan aku aja yang jemput. Nah, hari itu dia ikut jemput nih Atika tuh. Atika tuh kan kerja kelompok di rumah teman. Bilang, "Pak, permisi mau jemput Atika dulu," gitu kan. Ikut jemput nih. Biasa enggak pernah. Berapa hari kemudian kan berangkat itu ke Makassar. Nah, itu 1 minggu tuh di rumah tuh. Begitu juga makan tuh biasanya itu sih tanda-tanda kalau menurut aku ya. Makan tuh biasanya Ustadz tuh kan kalau makan siang tuh beda tuh, minta dimasakin ini, malam tuh beda lagi tuh kan. Kalau ini terakhir tuh enggak, makan yang ada gitu. Malahan makan tuh sedikit, enggak seperti biasa gitu kan. Biasa nambah gitu, ini enggak. Kadang-kadang yang ku sajikan kadang-kadang enggak habis. Dia bilang, "Nih, Lus makan," gitu. Nah, kan biasa aku gitu tuh, kalau Ustadz nggak habis aku makan gitu kan, sisanya Ustadz tuh begitu, makannya tuh sedikit. Terakhir Ibu, pertanyaan saya terakhir, bahan bakar penghidupan keluarga sekarang dari mana sekarang Ibu? Kalau dulu kan memang saya itu Ustadz ya, yang penuhin kebutuhan gitu kan, ya sekarang ya pasti saya cari lah gitu kan, mau apa gitu yang bisa menghasilkan ya. Otomatis kan kehidupan aku sama anak-anakku kan berjalan terus kan Pak Ustadz gitu. Anak juga udah adalah kerja gitu kan, penghasilan sedikit-sedikit alhamdulillah ada gitu. Sarah ini sedang mencari Ibu ya, bagaimana caranya bahan bakar tetap bisa, dapur bisa mengepul ya. Buat seluruh kaum muslimin ya, putranya Ustadz Yahya Waluyo ini anak-anaknya kaum muslimin juga ya. Jadi siapapun yang berkenan support, semoga Allah memberikan balasan kebaikan lebih banyak buat Anda semuanya. Kita lanjutkan tambahan bersama Ustadz Kainama. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal beliau tahun 2010 di Masjid Agung Sunda Kelapa di Jakarta, di Menteng. Dan beliau cerita bahwa beliau sudah dengar saya di akhir 2009 bulan November. Beliau dengar tentang saya. Lalu beliau cuma tanya, "Ini Agustinus betul?" "Betul," saya bilang. Terus kita ngobrol di sana dan pertemuan kita lebih sering di Masjid Agung Sunda Kelapa. Ustadz Yahya ini adalah prototipe seorang pendakwah Indonesia Timur. Jadi tidak pakai, kita ini orang-orang dari Timur itu tidak terbiasa dengan istilahnya apa ya, lombo-lombo gitu ya, lembe gitu, apa ya, apa terlalu sombar, terlalu apa ya, terlalu lambat berputar ke sana kemari, kata-kata tidak. Jadi ini yang membuat beliau Ustadz Yahya itu mendapatkan tempat di hati para alim ulama yang kebanyakan dari Jawa dan dari tempat lain yang biasa mungkin tidak straight to the point. Beliau itu tidak perlu lama gitu, langsung aja inti temanya apa gitu. Nah, hal seperti ini baru diketemukan gitu, apalagi dari seorang mu'alaf gitu. Dan pertentangan pasti ada, karena bukti seorang mu'alaf yang baik, bukti seorang mu'alaf yang benar adalah ketika dia dicaci, dimaki oleh orang kafir dan munafik. Begitu juga berlaku bagi orang muslim, muslimin wal muslimah. Jika yang memuji seseorang muslim atau muslimah, jika yang memuji, yang mengelulukan, yang apa ya, mendukung, itu orang kafir, orang munafik, buat apaan? Iya. Tetapi gambaran Ustadz Yahya adalah gambaran seorang mu'alaf sejati dan gambaran seorang muslimin sejati. Insyaallah Allah mengampuni dosa-dosa beliau, Allah melapangkan kubur beliau, Allah menerangkan kubur beliau, Allah mengharumkan kubur beliau bagaikan di raudhahnya Allah, di jannahnya Allah.
Insya Allah. Itu saja yang saya bisa sampaikan, bahwa gambaran Ustadz Yahya ketika beliau berpulang ke rahmatullah, lalu semua tidak ada yang lepas. 110%, bukan 100% lagi Ustadz. 110% dari Kristen, baik itu pemimpin agama manajerialnya, orang-orang di teologi, para pelayan, para pengerja, semua seperti menghujat. Itu berkat. Itu berkat. Jadi ya memang harus begitu. Kenapa? Kalau tidak, orang lihat Ustadz Yahya jadi apa? Gitu toh. Jadi Ustadz Yahya adalah gambaran bahwa Ustadz Yahya benar. Gitu. Jadi oh ini loh klasifikasi Ustadz yang benar. Dulu Ustadz Moko Ginta, Stephen, ya kan? Lalu kok Agus, habis itu, habis. Dan semakin habis, mu'alaf itu bukannya semakin berkurang, tapi semakin kuat. Ini juga kan dengan segala kerendahan hati saya kayak nama sampaikan kepada seluruh muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Muslim akan mendapatkan yang terbaik dari keluarga muslimnya. Ustadz kayak didoakan loh sama orang-orang Kristen itu. Didoakan bagus. Nasibnya seperti Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz Moko Ginta meninggal, Ya. doakan nasibnya supaya seperti Ustadz Moko Ginta. Iya. Terus orang Kristen barusan ini, hei Kai Nama, Iya. nasibmu juga akan Masya Allah, seperti Masya Allah, Ustadz amin, amin ya Allah, amin. Masya Allah, Masya Allah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pembuktian itu di akhir, bukan di depan. Nggak ada pembuktian di depan, itu omong kosong. Kita ini yang dari timur terbiasa begitu. Udah nggak usah lihat omongan, nggak usah terlalu banyak bicara lah, lihat aja action nih gitu. Nah, sehingga ketika Ustadz Yahya berpulang ke rahmatullah, maka ini menjadi bukti buat kami bahwa Ustadz Yahya adalah seorang mu'alaf, pendakwah, pejuang yang berjihad di jalan Allah melalui dakwah. Sekali lagi, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allah yang membalas semuanya, dan Allah telah menyiapkan tempat terbaik buat beliau. Bagi keluarga dengan segala permasalahannya, tidaklah mungkin Allah tinggalkan, tidak. Benar, Tidak mungkin. Amin. Kenapa? Beliau tidak pernah meninggalkan Allah. Gini, ada dulu waktu kita masih di gereja ada begini nih. Aku akan malu mengaku engkau jika engkau malu mengaku aku. Gitu. Itu pendek kata-katanya. Tapi yang ngomong Isa ibnu Maryam itu, wah, manusia yang sampai dibunuh, bukan cuma dihina, dihujat, bukan, sampai dibunuh. Karena apa? Karena Allah, karena tauhid, karena iman kepada Allah saja. Beliau bilang, kalau kamu orang ikut saya nih, kamu orang malu mengaku saya nih, jangan kasih salah saya, kalau saya nanti malu mengaku kamu orang di depan kita punya Allah. Oleh sebab itu saya tidak pernah malu. Gitu. Demikian Ustadz Ipong. InsyaAllah Usi kakak, InsyaAllah Allah berkahi Usi bersama seluruh keluarga. Dan Allah yang tahu semua cerita. Jadi katong sudah istilahnya begini, katong tuh ringan berjalan saja. Jadi bukan apa ya, sudah berjalan saja. Karena apa? Karena Allah sudah lihat semuanya. Allah sudah lihat hasilnya, dan Allah tidak pernah meninggalkan. Ketika Allah berjanji di dalam surat Al-Baqarah, dibilang, jika ada yang bertanya kepadamu di mana Allah, maka Allah bilang pada orang itu, Allahnya orang Islam tuh ada lebih dekat daripada ulat leher. Jangan takut, la tahzan, bilang pada orang semua di sana tuh, jangan bikin diri hebat gitu. Ketum yang berjuang ini, dan Allah lihat semua perjuangan. Barakallahu sikak bersama anak-anak semua, Allah sayang, Allah berkahi. Insya Allah, semoga Allah memberikan berkah, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan teruntuk seluruh keluarga almarhum Ustadz Yahya Waloni ini. Adapun kalau nanti siapapun yang bisa berkenan untuk mendapatkan manfaat dari buku ini, ya, Simple Logic Kebenaran Islam, langsung kami share nomor HP-nya istri Ustadz Yahya Waloni, Ibu Mutmainah, Ibu Lucy. Nanti di sini kami kasihkan nomor, silahkan dengan senang hati
kita akhiri. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mu'alaf Center Ayah Sofia. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Nanti sambil ada tambahan dari kawan-kawan saya nanti. Barakallahu fikum. Ya. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Ayah Sofia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Ayah Sofia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Ayah Sofia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan?